Oke teman-teman, jadi di channel tentang kopi ini nanti akan ada satu segmen lagi. Segmennya apa? Segmennya itu adalah pendekar kopi. Anjir. Oke, nah tapi pendekar kopi di sini tuh pendekar yang bener-bener pendekar lah gitu. Jadi bukan cuma pendekar yang nyinyir doang gitu. Nah, jadi orang pertamanya, Kok gue ya? pendekar pertamanya itu adalah Yodi gitu ya. Mungkin buat yang nonton mengenai kursus di ABCD udah pasti udah tahu Yodi. Nah terus buat yang udah kursus di ABCD juga pasti tahu nih kan pendekar ini. Nah jadi di sini gue mau lebih ngobrol santai sih, gimana awalnya lu background itu apa itu kan, terus kok bisa sampai terjun ke dunia kopi juga, terus bisa jadi trainer gimana. Nah terus lu kan kemarin tuh sempat ikut kompetisi barista kan. Nah itu mau ngobrol seenggak-enggaknya apa ya, sharing pengalaman lah. Nah sekarang gue mau tanya dulu nih yang paling pertama, lu itu sebelumnya apakah memang udah suka sama kopi atau udah memang rencana oke gue mau kerja di bidang kopi atau gimana? Oke, jadi sebenarnya standar ya sama apa yang semua barista alamin sih. Pastinya pada dasarnya orang juga nggak yang langsung tiba-tiba suka kopi gitu. Sama gue juga dulu awalnya tuh dari yang nggak suka ngopi dulu man. Jadi dari zaman kuliah tuh bahkan gue jarang ngopi ya, kalaupun ngopi masih yang kopi-kopi susu sasetan kayak gitu. Kemudian dulu juga gue nggak kebayang, nggak kepikiran bakal maksudnya berkarir di industri kopi sendiri. Jadi awal mulanya setelah gue lulus itu gue sempat kerja kantoran malah. Jadi gue sempat dulu kerja sesuai dengan jurusan. Jadi gue tuh kuliah jurusan SI. Oke, jadi Salah informasi. SI salah informasi, gue bukan sistem informasi, salah informasi. Terus Habis itu ketika lulus gue sempat jadi programmer tapi cuma beberapa bulan kerja di perusahaan IT. Ya terus sempat juga gue kerja di perusahaan marketing. Kemudian sampai akhirnya dari situ gue nggak tahan dengan kerjaannya, dengan tekanan kerjaannya dan rutinitasnya, akhirnya gue resign. Dan waktu itu tuh sempat nganggur kurang lebih lamanya tuh 8 bulan lah, 8 bulan nganggur. Jadi pas selama masa-masa gue nganggur itu gue jadi punya waktu banyak. Oh buat nongkrong. Ya buat nongkrong gitu ya. Nongkrong ketemu temen ya kan, sering hangout. Jadi kebetulan waktu itu gue sering hangout di ya udah kita sebut aja kayak gue sering hangout di Starbucks. Jadi sering nongkrong di Starbucks bareng temen. Nah waktu yang gue habiskan ketika gue hangout nongkrong di Starbucks itu gue sering merhatiin kerjanya barista. Jadi apa yang gue lihat waktu itu, barista ini kerjanya sangat-sangat menyenangkan. Terus ketemu banyak orang ya kan, terus lo nyapa customer yang datang, terus lo ada yang udah kenal bahkan namanya, berarti kan udah deket banget. Terus sampai udah hafal minumannya mau apa berikutnya. Kemudian yang gue ngeliat mereka kerjanya fun gitu, ceria, enak, terus sambil bikin kopi kan, pulang setelah kerja nggak bawa beban. Jadi itu buat gue tertarik di situ. Sampai akhirnya gue mutusin coba kali ya jadi barista. Jadi dari situ titik baliknya, awal mula kenapa gue akhirnya sekarang di industri kopi. Berarti awalnya karena lu ngelihat secara garis besarnya atau ngelihat kulitnya itu kayaknya tuh jadi barista tuh enak, menyenangkan, fun, santai gitu santai. Ya. Oke, nah dari situ lu coba ngelamar di perusahaan tersebut. Ya, jadi kan kalau mungkin nggak tahu ya sekarang masih atau enggak. Setahu gue Starbucks itu dari dulu selalu mereka open walk-in interview. Masih sampai sekarang kan. Jadi sering di-share di medsos ya. Mereka open recruitment. Kemudian gue beberapa kali waktu itu sempat apply. Ya, jadi gue juga sempat apply kurang lebih 3-4 kali. Gue apply kemudian di situ tapi nggak ada kelanjutannya, kayak nggak ada penjelasannya, kok nggak ada follow up lagi nih, nggak ada update segala macam. Hingga akhirnya gue mikir apa sesulit itu ya kan jadi barista, apa kayak sekhusus itu jadi barista. Terus dari situ akhirnya gue coba cari tahu dan akhirnya gue penasaran kan. Nah pada waktu itu lagi trennya ngopi di pasar.
Oh, oke. Nah waktu itu jadi ABCD lagi booming, waktu Pasar masih di Santa. Pasar Santa. Oke. Kurang lebih 2014-2015. Yang milk day segala itu. Yes, ya? kayak Oke. gitu. Jadi waktu itu akhirnya gue dapat rekomendasi untuk coba ngambil kelas, ngambil kursus di ABCD. Jadi karena rasa penasaran gue atas kegelisahan gue, kenapa sih nih kok nggak Kok bisa susah, kok susah, ya kan? Udah akhirnya gue putusin untuk ya udah deh, gue coba belajar dulu nih. Kan kalau misalnya gue udah punya bekal, gue belajar, at least gue udah ada nilai skill tambah, lah ya. udah ada skill nilai tambah di Skill CV di- gue waktu itu. Oke. Dari situ akhirnya gue putuskan untuk belajar kopi. Awal mulai dari situ. Nah, berarti lu belajar kopi itu untuk tujuannya untuk ngelamar di tempat yang itu atau memang mau lebih explore tahu oh ya udah lu mau kerja di coffee shop atau apa gitu. Sebenarnya lebih tujuan utamanya yang penting gue punya basic skill dulu. Oke. Basic skill dulu. Jadi at least kalaupun misalnya gue ke tempat lain, Udah ya gue ada udah ada bekal basicnya lah. gitu Karena ya. kan yang gue pengen adalah jadi baristanya ini, Oke. kayak gitu. Setelah lu selesai kursus nih, lu tuh kerja di ABCD atau gimana? Gitu. Jadi waktu itu selesai gue kursus, kebetulan pas banget yang lagi gue kursus itu yang ngajar masih foundernya, Oh, founder dari ABCD. Om Hendry. Om Hendry. Oke. Kemudian ketemu Om Hendry, lalu ngobrol segala macam, ditanya kenapa sih ngambil kursus, terus apa alasannya, motivasinya apa, terus ya udah di situ akhirnya gue cerita karena gue emang mau jadi barista, gue harus tahu dong basicnya kayak gimana segala macam. Udah akhirnya dari situ kebetulan diajak kerja bareng sama Om Hendry waktu itu sama founder. Kemudian karena waktu itu lagi ada project satu coffee shop which is punyanya ABCD. Oh, ruang seduh. Ruang seduh. Ruang seduh kembang. Ya, cuma waktu itu kan proyeknya masih ongoing ya. Jadi masih belum finish, belum selesai. Nah, sambil nunggu proyeknya itu selesai, si ruang seduhnya ini mulai. Gue udah sempet ya mulai dari asisten trainer. Oke. Terus yang masalah kompetisi nih, apa yang bikin lu tuh ya itu kenapa lu pengen ikut kompetisi padahal kan mungkin pada saat itu sih saingannya apa udah seberat sekarang atau belum pada saat itu. Nah, jadi waktu yang gue ikut kompetisi tahun lalu kebetulan masih 2018 itu udah berat saingannya. Oh, Udah berat, udah ya sama lah ya kayak sekarang. Jadi kompetitornya juga bisa dibilang technical skillnya tuh udah rata semua. nah iya, karena udah makin Ya, ini karena udah makin banyak update, jadi segala macam ruang informasi kan udah nggak ada bordernya lagi, udah nggak ada batasnya lagi. Kemudian tempat belajar juga udah semakin banyak kan, udah semakin berkembang. Jadi bisa dibilang kompetitornya skillnya tuh ya technical bisa dibilang ya sama semua, rata semua. Tinggal gimana yang membedakan dari visinya, kemudian dari preparationnya, kemudian biji kopinya segala macam. Lebih ke situ yang membedain. Nah cuma awalnya kenapa gue bisa ikut kompetisi? Sebenarnya karena dari kelas ya, dari pertama kali kelas, terus kan waktu di kelas kan belajar ya, terus belajar kemudian sempet di stylein ada videonya Matt Burger waktu itu di kelas. Iya. Ya, jadi ada videonya Matt Burger. Jadi ini loh kompetisi barista tuh kayak gini. Nah dari situ gue mulai tertarik. Wah kayaknya seru nih ikut kompetisi. Kemudian seiring berjalannya waktu gue mulai karir gue sebagai barista. Kan tiap tahun kebetulan memang ada kompetisi juga kan. Indonesia Barista Championship kan selalu ada tuh tiap tahun. Gue juga selalu update tuh. Gue ngikutin perkembangannya tahun ini siapa yang juaranya. Terus kemudian kenapa bisa juara, mereka mewakili mana, apa yang mereka presentasikan kayak gitu tuh. Gue selalu update. Maksudnya gue selalu tahu beritanya, perkembangannya. Sampai akhirnya gue mutusin kayaknya seru juga nih kalau saya gue ikut kompetisi. Tapi waktu itu yang gue cari sih nggak yang langsung juara ya. At least gue yakin kompetisi ini adalah goal atau objektif yang bisa dibilang semua barista idam-idamkan. Jadi ya bisa dibilang semua barista sih pasti pengen ikut kompetisi nasional ya, national competition, standarnya ada national competition. Karena di situ lu bisa nunjukin udah seberapa jauh ya lu berkembang, ya value-value yang ada di dalam diri lo kayak gitu-gitu tuh udah ketahuan kan dari kompetisi itu sendiri. Jadi ketika lo ikut kompetisi waktu itu ya gue sih berharap gue pengen tahu nih gue bisa melangkah sejauh mana, kayak apa sih yang udah gue pelajarin selama ini kayak gitu-gitu. Tapi nggak yang langsung juara sih. Iya. Tapi lu itu mencapai posisi berapa nasional? Itu lu ikut yang
Barista Championship IBC. Jadi buat sekedar info buat teman-teman itu tuh ada 4 kategori. Satu Kejuaraan. latte art, terus barista, brewer sama cup tester. Nah, jadi lu ikut yang barista, berarti Barista. lu itu yang harus siapin kayak 4 jadi espresso. 4 espresso, 4 milk beverage. Oke, Jadi milk sama beverage ini kan bisa piccolo, cappuccino atau latte. Sama kalau misalnya lolos ke nasional, tambahannya 4 signature beverage. Oke. Nah, berarti lu lolos sampai ke level Nah puji Tuhan nasional. waktu itu gue sampai ke nasional. Oke. Jadi puji Tuhan gue bisa sampai lolos ke nasional. Kemudian waktu itu gue end up di top 10 top 10 nasional. Nah, Gitu. dari sebelum lo ikut kompetisi itu, Hmm. dari masa lo latihan nih, lo ngerasa yang paling berat tuh ya atau yang paling sulit dan yang enggak lo pikirin sama sekali tuh apaan gitu? Sebenarnya yang bukan tersulit ya, lebih ke butuh komitmen. Oke. Jadi kalau kita ikut kompetisi sebenarnya kita dituntut kita harus punya komitmen. Yang mana lo harus rela luangkan waktu lo harus mungkin ya lo harus kurangin jam main lo, jam istirahat lo segala macam itu pastinya akan berkurang karena mulai terfokus untuk ikut kompetisi. Yang mana ya buat gue waktu itu salah satu yang mungkin ya ini gue rasa dirasain semua kompetitor ya. Iya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita nonton dari YouTube atau dari TV ya, pas nonton orang kompetisi, si barisannya kompetisi kan kelihatannya enak nih. Iya. Ya flow-nya enak, bikin kopi kemudian ngobrol. Jadi ternyata di balik itu semua yang berat adalah masa-masa persiapannya. Oke. Jadi di mana lo harus persiapin segala macem, mulai dari biji kopi apa Biji yang harus kopi lo lo cari bawa, apa, kemudian presentasinya. Jadi konsepnya apa sih yang mau lo deliver ke juri? Jadi lo mau bawain apa yang bikin lo beda dengan kompetitor lainnya. Kemudian ya segala macam lo harus ngelatih rutinnya. Iya. Ya jadi rutin yang harus dilatih karena kan berbeda tuh ketimbang dengan rutin di misalnya lo kerja di coffee shop Beda dengan di kompetisi pasti. kan ada sedikit beda, tapi sebenarnya garis besarnya sama tapi ada sedikit bedanya. Ya itu harus dilatih lagi rutinnya. Kemudian ketika lo harus menggabungkan rutin yang udah lo latih dengan speech yang udah lo persiapkan. Dan itu harus waktunya? Kalau di nasional, kalau di regional dikasih waktu 10 menit. Oke. Karena kan belum ada tambahan Iya. signature beverage. Tapi ketika lolos ke nasional, waktunya jadi 15 menit. Karena nambah. Signature beverage. Total semua. Nah, terus mungkin aja masih banyak yang belum tahu. Jadi tuh kalau misalkan untuk yang barista competition ini itu tuh dari pihak si panitia atau penyelenggara itu cuma siapin mesin espresso dan grinder. Betul, ya kan? betul. Jadi segala kayak cups yang lo pakai apa, kopinya apa, susunya apa itu benar-benar lo harus persiapkan sendiri dan lo harus cari sendiri. Iya. Jadi nah ini maksudnya ini tambahan informasi juga. Ketika kita udah putuskan untuk ikut kompetisi, terjun di kompetisi ya kita harus persiapin semuanya mulai dari biji kopi udah pasti. Kemudian persiapkan kayak susu kan buat latihan karena kan ada milk beverage kan. Kemudian semua alat-alat ya Harus punya sendiri. equipment segala ya cangkir, tray Semua segala macam, cloth ya lap kayak gitu-gitu semua. Kemudian belum tambahan equipment buat signature beverage. Itu juga lo harus punya semua, mulai dari apron dan segala macam dan lain itu harus punya semua. Ya jadi yang dipersiapkan di stage nanti ya cuma mesin sama grinder. Nah which is sebenarnya grinder juga harus punya sendiri yang spesifikasinya sama dengan yang nanti dipakai di stage. Karena kan iya lo harus membiasakan rutin latihan nanti pada saat di di stage gunain alat semirip mungkin ya, mesin kalau bisa sesama mungkin dan grinder yang sesama mungkin. Nah, itu pada saat itu lu kan itu kan butuh biaya tuh. Betul. Ya kan? Apakah lu keluarin dari uang sendiri atau pada saat itu lu di sponsorin? Nah kalau waktu itu puji Tuhan maksudnya gue juga dapat support, dapat banyak bantuan. So terima kasih buat founder dari ABCD, buat Om Henry. Jadi waktu itu gue dapat support banyak waktu pendaftaran ke kompetisi. Waktu pendaftaran ke kompetisi itu sendiri. Jadi sebenarnya itu disupport, ya dibiayain. Kemudian di regional
ya gue keluar maksudnya ya banyak keluar materi gitu untuk ya latihan, untuk beli alat-alat segala macam kayak gitu-gitu. Kemudian ketika pas tahu lolos ke nasional, udah dapat tambahan support lagi dari founder, dari Om Hendri, dapat tambahan support lagi. Jadi waktu itu akomodasi segala macam kan, karena waktu yang tahun lalu 2018 itu nasionalnya kan di Bali. Jadi disupport akomodasi segala macam, lalu disupport juga biji kopinya kayak gitu-gitu. Banyak dapat support, bersyukurnya. Nah, setelah lu ikut kompetisi itu kan top 10 nasional. Nah, dari sebelum lu ikut kompetisi itu terus sama sesudah itu tuh perbedaan apa yang lu rasain? Paling nggak yang dirasain adalah lo bisa tahu setelah kompetisi level lo naiknya semana. Jadi udah seberapa jauh lo melangkah, perkembangan apa aja yang lo dapet dari dalam diri lo, kemudian ilmu-ilmu. Sebenarnya banyak banget di kompetisi itu ilmu-ilmu baru yang mana ya cuma bisa lo dapetin ketika lo ikut kompetisi. Jadi itu sebenarnya salah satu objektifnya kenapa ikut kompetisi adalah ya lo harus bisa meraih ilmu, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Itu yang pasti, itu yang pertama. Jadi gue merasa ilmu gue banyak yang bertambah. Kemudian gue bisa sharing ke teman-teman barista kan, ke teman-teman yang ada di bar. Jadi hal-hal apa aja yang penting selama kompetisi, kayak teknis-teknisnya, detail-detailnya itu bisa gue bagiin. Kemudian yang ketiga ya ini sebenarnya cuma kayak bonus aja sih. Ya lo lebih banyak dikenal orang segala macam. Karena kan ya circle-nya kan dunia kopi kan pasti kan makin nambah. Karena kan lu pada saat kompetisi pasti lu ketemu sama orang yang nggak pernah lu ketemu sebelumnya, atau lu cuma bisa lihat di sosmed doang. Betul. Jadi ya dia nambah temen juga sih. Iya benar. Nambah teman, terus pengalaman sih yang pengalaman. Karena ya ikut kompetisi sebenarnya udah achievement tersendiri sih. Iya. Ketika lo daftar, lo komit untuk ikut itu sebenarnya udah achievement. Ya udah achievement tersendiri buat gue. Nah jadi mungkin buat temen-temen nih mungkin banyak yang nyinyir katanya kok yang menang dia aja atau apa gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Kalau dibilang punya modal ya memang nggak mau munafik ya memang harus ya kan. Kalau kita nggak punya modal, seenggaknya kita punya skill. Kalau kita punya skill kita masih bisa nyari sponsor. Betul. Kalau udah nggak ada modal, nggak punya skill, nyinyir, udah selesai hidup lo kan jadi pendekar. Juga harus punya banyak kenalan ya. Iya. Itu sangat-sangat membantu sih. Ya, karena lo harus nyari kopi dan kalau yang gue dengar dari cerita lo itu udah pasti harus ngandelin yang namanya teamwork sih. Betul, karena ya balik lagi ya, ketika kita nonton kompetisi yang ada di panggungnya, yang ada di stage kan cuma satu orang si barisanya ini kompetisi. Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari kerja sama tim. Jadi apalagi ketika lagi latihan kan, kalau bisa lo harus punya tim yang mana banyak kasih masukan, workflow lo, rutin lo banyak yang salah, atau mungkin masukan untuk menilai kopi lo udah seberapa mana dengan konsep yang lo bawa. Ya kan, seberapa jauh cocok atau enggak kopinya kayak gitu-gitu kan harus butuh tim. Kemudian ada yang bantu lo nggak bisa rutin ya kan, beresin alat-alat sendiri sih. nggak bisa. Jadi buat gue kalau ikut kompetisi itu adalah kerja sama tim, nggak bisa cuma sendiri. Oke, nah terus terakhir nih, kira-kira pesan dari lu buat temen-temen yang mau ikutan kompetisi ini khususnya untuk barista ini, ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman? Pesannya adalah ya kalau emang pengen banget ikut kompetisi ya pertama harus siapin mental, ya kemudian siapin materi juga, karena ya nggak munafik ya, ikut kompetisi itu banyak keluar materi, banyak pendaftarannya segala macam itu juga dan bayar. Yang paling logis lagi sih kopi. Ya, lu pakai kopi yang harganya 160.000 sama yang 600.000 sama yang sejuta sih udah pasti kualitasnya beda ketahuan sih gitu. Beda. Ya, jadi ya itu yang gua ngomong tadi, ya itu maksudnya. Jadi jangan nyinyir yang menang dia aja ya. Mungkin kita nggak bisa tutup mata ya, dia punya modal untuk beli kopi yang itu ditambah dengan skillnya juga. Betul. Jadi chance dia menang jadi semakin besar. Gitu. Tapi bukan berarti
pakai kopi yang nggak terlalu mahal nggak Bukan berarti nggak bisa menang, ada juga chance-nya. Jadi ya selain mental, materi harus disiapin, kemudian lo harus siapin waktu juga, komitmen waktu, dimana lo harus latihan segala macam. Nah kalau masalah latihan lu gimana nih? Waktu itu gue latihan. Kan lu sambil ngajar? Ya, waktu itu belum. Oh belum. Ngajar. Waktu itu latihannya sehabis kerja, sehabis nge-shift di bar. Oke. Jadi selesai itu malamnya Kesini. ya di sini baru latihan. Capek sih udah Ya pasti. pasti capek. Itu wajar. Jadi semua kompetitor kalau ditanya ikut kompetisi capek atau enggak, capek banget. Karena Ya, itu masuk karena itu ke komitmen. Makanya ya gue bilang ya itu harus dipersiapin. Kemudian ya persiapin juga konsep. Yang keempat, konsep. Jadi apa sih yang mau lo deliver ke juri? Lo kira-kira berekspektasi juri tuh bisa ngedapatin apa dari apa yang lo sampaikan, kayak gitu. Ya kemudian sisanya sih kalau semuanya udah berjalan harmonis ya, udah berjalan lancar, sudah lo synchronize, harusnya sih ya semaksimal apapun hasilnya juga pasti akan maksimal. Iya benar. Usaha yang keras pasti hasilnya juga akan maksimal. Jadi ke situ sih. Oke, terus lo berarti yang tahun depan mau ikutan? Belum tahu. Gue belum bisa ngejanjiin diri gue sendiri. Belum tahu. Pengen. Kalau ditanya pengen ikut lagi sih pengen. Selalu ada keinginan. Cuma aku juga belum pastiin, belum janji karena balik lagi persiapannya harus matang. Ya karena kan ketika lo udah ikut di tahun pertama, tahun kedua kan harusnya ekspektasinya harus lebih bagus dong. Nggak mungkin lo end up ya hasilnya sama kayak tahun lalu atau bahkan lebih buruk, ya kan nggak mungkin. Kayak gitu itu bukan cuma sekedar ikut. Bukan cuma sekedar ikut kayak gitu. Enggak yang kayak gitu. Nah, terus ya buat teman-teman mungkin yang selama ini salah menilai ya. Cuma ya salah menilai aja. Kalau dipikir yang menang di kompetisi kayak ya orangnya itu lagi ya. Balik lagi pesan yang ingin disampaikan adalah mungkin yang menangnya ini, yang si juaranya ini dia sudah melakukan effort yang jauh lebih banyak yang kita nggak lihat sebenarnya. Jadi waktu latihannya dia ya. Waktu latihannya dia, terus kemudian konsep yang dia tawarkan, dia kan harus mikirin konsepnya kan, itu kan harus benar-benar digali kan. Kemudian ya persiapannya, teknisnya, teknikalnya seperti apa, kemudian termasuk ya biji kopi yang dia beli, yang dia pakai apa, mungkin harganya juga kita nggak tahu. Yaitu mungkin si juara ini yang udah sampai ke titik itu, yang mana akhirnya ya dia yang bisa juara. Ya karena mungkin banyak teman-teman yang cuma lihat kehidupan orang tuh dari sosmed doang sih. Ya dari sekilas aja ketika udah tampil aja kan. Oh enak. Oh kalau dia menang nggak pantesan, dia modalnya kuat atau apa ya. Padahal ya jadi juara berat juga sih. Berat juga karena untuk kedepannya udah pasti lu mikirin, apalagi lu sampai tembus untuk ikut yang world. Iya, kan jadi juara kan dikirim kan ke dunia. Iya. Itu kan mesti lu mikirin akomodasi segala macam. Betul. Jadi ketika si kan? juaranya ini udah ketemu, kemudian dia kan akan diutus tuh untuk mewakili negara ke dunia. Nah itu nanti sebenarnya pusing lagi sih. Jangan bilang nambah level lagi sih. Nambah level lagi, naik level lagi ya. Segala macamnya naik level ya, segala aspeknya naik level. Ya tapi pusingnya juga nambah. Pasti. Effortnya juga nambah, pusing lagi kan. Karena harus mikirin biji kopinya apa, kemudian ya apalagi konsepnya apa mau dipertahankan atau ganti konsep baru. Belum lagi selama di sana kan living cost juga kan kepake kan. Ya. Yang mana sebenarnya yang dibiayain kan masih juaranya. Ya tapi kan lu baik lagi lu butuh tim kan. Betul. Kan nggak mungkin lu one man show lu jalan sendirian, nggak mungkin lo ketika dikirim keluar lo cuma sendiri kan. Tapi lo harus punya tim kan. Nah ini harus dipikirin juga cost untuk anggota tim lo kan sama di sana, termasuk tiket pesawat, akomodasi segala macam kayak gitu. Makan dan lain-lain itu kan harus dipikirin. Nah itu sebenarnya berat juga. Jadi jangan dipikir jadi juara itu enak. Ada tanggung jawab dan juga ada konsekuensi dan beban yang harus dipikul juga. Iya. Nggak langsung kayak gitu. Wah juaranya itu lagi enak. Ya nggak juga sih sebenarnya. Ya coba aja deh, kalau nggak coba dulu aja ikut kompetisi yang kecil-kecilan lah, brewer atau apa, coba dulu ikut gitu. Jadi jangan lihat yang nasional begini nih, padahal lu sendiri belum pernah ikutan gitu. Coba aja dulu yang bayarnya cuma 50.000 ya kan, untuk ikutan lu brewer atau apa gitu. Nah kayaknya kalau dari penjelasan Yodi ini kayaknya tuh udah cukup apa ya, udah bisa seenggaknya
kasih teman-teman bayangan itu tuh jadi barista apakah sesimpel itu. Terus kalau mau kompetisi apakah seenak kalau kita udah lihat barista itu pada saat di stage, seharusnya sih udah tahu gitu ya. Nah kalau teman-teman suka video seperti ini, segmen baru yang pendekar kopi ya kan, silahkan teman-teman klik like dulu, terus jangan lupa share ke sosial media teman-teman supaya semakin banyak nih teman-teman yang belajar yang terbantu gitu ya. Nah terus mungkin lo kalau ada yang mau ikut kompetisi lo terima buat coach juga? Kayaknya belum kesana. Tapi kalau mau nanya-nanya kopi atau apa, mau mungkin mau konsul soal coffee shop atau apa, mungkin bisa. Cuan bos. Itu mungkin bisa nanti cek Instagramnya, nanti lihat di deskripsi atau gue taruh di layar, nanti cek aja. Oke, sekian video dari gue dan Yodi, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.